Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel YouTube Dini Herdianto dan kita masih dengan topik website tentang plugin apa saja sih yang diperlukan untuk website. Nah, mengapa hal ini menjadi penting? Karena pada saatnya yang kita bahas adalah tentang WordPress. Kalau kita membahas tentang WordPress, maka kita nggak akan jauh-jauh membahas tentang yang namanya plugin. Karena di pembahasan kemarin kita sempat membahas bahwa salah satu keunggulan WordPress karena ia banyak plugin. Oke, kita akan bahas. Nah, kita mengenal dulu apa itu plugin. Nah, plugin adalah software untuk menjalankan fitur tambahan program seperti WordPress. Ya, jadi gampangnya ia adalah hal yang ada di dalam WordPress sebagai sebuah fitur yang dimana ketika kita ingin menambahkan sebuah fungsi, maka kita menambahkan plugin. Gitu. Misal, kayak kemarin saya sempat bahas, kalau kita pengen menambahkan fitur e-commerce, maka kita bisa menambahkan plugin namanya WooCommerce. Kemudian, bila kita ingin menambahkan fitur yang bernama WeChat, maka kita bisa menambahkan plugin namanya Join.chat, gitu ya. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berapa maksimal disarankan? Disarankan maksimal 30. Sedikit itu lebih baik, ya, karena semakin banyak plugin yang kemudian ditanamkan di sebuah WordPress, maka akan semakin lemot itu WordPress. Website akan semakin lemot. Tuh, better memang kalau nggak ada plugin, sangat cepat sekali pasti kecepatan websitenya. Cuman kalau nggak ada plugin, tentu website akan menjadi tidak berfungsi dengan baik, gitu ya. Nah, makanya silakan untuk install plugin, dan install plugin memang useful saja. Tuh. Nah, ada 40.000 plugin ya setahu saya, dan silakan pilih yang memang plugin yang sangat-sangat powerful untuk membantu pertumbuhan, untuk membantu fungsi atau fitur dari website teman-teman semua. Oke, dan sini gue akan memberikan beberapa contoh plugin yang bisa teman-teman install, yang gue rasa setiap website ini perlu untuk menggunakan plugin ini. Oke, satu, namanya Elementor. Elementor ini plugin page builder. Sebenarnya ada beberapa contoh plugin page builder. Ada Elementor, Beaver Builder, ada Avada, dan sebagainya. Cuman gue sarankan bagi kalian yang khususnya masih awam di IT, itu pakai Elementor. Karena Elementor menjadi plugin yang sangat user friendly dan sangat mudah digunakan, bahkan semudah menggunakan Canva. Ya, gue yakin kalian tahu ya namanya Canva ya. Dan Elementor penggunanya semudah itu. Buat apa sih ini? Buat halaman. Jadi kan kalau teman-teman ke website, terus itu kan ada beberapa halaman. Contoh gini ya. Contoh di website indihardianto.com. Oke, gue akan ke sini. Oke, ini kan. Oke. indihardianto.com. Ini kan ada beberapa halaman ya teman-teman ya. Ada beberapa halaman, ada home, ada ceritanya, ada blogs, ada digital marketing, contoh blog ya. Nah, ini satu halaman ini dibuatnya pakai Elementor teman-teman ya. Satu halaman ini dibuatnya pakai Elementor, atau di bagian sini ya, di bagian sekolah starter nih. Nah, ini beberapa halaman ini juga dibuatnya pakai Elementor. Di halaman home, nah ini dibuatnya pakai Elementor, gitu teman-teman ya. Oke, nah kita kembali ke topik. Oke, jadi gua saranin teman-teman pakai Elementor ya. Nah, kemudian yang kedua, iOS SEO. iOS SEO ini adalah untuk mempermudah teman-teman mengoptimasi on page atau halaman website teman-teman agar bisa teroptimasi SEO dengan baik. Apa itu SEO? Itu Search Engine Optimization. Ada sebuah teknik atau strategi di mana teman-teman bisa memaksimalkan satu kata kunci. Untuk kata kunci itu bisa teman-teman tanamkan di website dan bisa masuk ke ranking satu Google. Jadi ketika teman-teman ada netizen atau ada orang yang mengetikkan kata kunci tersebut, maka website teman-teman akan muncul di page one-nya Google gitu. Atau pakai UAS SEO. Kemudian yang ketiga, Google Sitekit ini lebih ke arah analytics. Jadi ketika teman-teman pengen lihat bagaimana perkembangan website,
teman-teman bisa menggunakan Google Sitekit. Bahkan teman bisa tahu ini traffic datang dari mana saja. Apakah dari direct, apakah dari organic search, apakah dari sosial media, dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang keempat itu adalah join chat. Join chat itu tombol WA. WA chat yang biasanya digunakan untuk kemudian mengkomunikasikan kepada pengunjung. Kalau ingin menghubungi pengguna website, bisa langsung klik tombol WA tersebut. Misalkan gini. Contoh ya. Kembali, misalkan saya punya digital agency yang namanya Octasit. Oke. Nah, di Octasit ini, oke, ini ada plugin teman-teman semua. Nih, lihat ya. Ini ada di sini ada tombol WA. Tombol WA ini ketika diklik ini bisa langsung ke kontak yang bersangkutan, gitu ya. Atau misalkan juga depokbanget.id. Oke. Ada juga tombol WA. Tombol WA ini bisa ketika diklik langsung ke kontak yang bersangkutan. Oke, ini ya. Oke. Nah, itu contoh ya. Jadi biasanya memang penting digunakan untuk mengkomunikasikan kepada pengunjung atau traffic untuk kalau mau menghubungi admin websitenya bisa langsung klik di tombol itu. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir yang kelima, WP Locket ini sifatnya membantu ya. Fungsinya membantu meningkatkan kecepatan WordPress karena semakin cepat WordPress maka akan semakin enak untuk dikunjungi dan bounce rate-nya juga semakin kecil sehingga kesempatan teman-teman menang di ranking 1 Google juga semakin tinggi. Gitu. Jadi orang nggak bete gitu ketika datang ke website teman-teman, tapi kok nggak lemot gitu ya, akhirnya mental kan nggak enak gitu ya, makanya pakai WP Locket. Nah, bagaimana cara menginstal plugin? Teman-teman bisa ke dashboard WordPress-nya. Misalkan nih ya, saya ke sini ke WP admin ya. Oke. Nah, masukkan username dan passwordnya. Oke, nah di sini ada namanya plugins. Oke, sorry, mana ini plugin, kemudian add new. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan nih mau pluginnya mau apa. Misalkan saya cari Elementor, ya udah ketik Elementor. Nanti dia akan mencarikan dan teman-teman tinggal install aja. Tinggal install Elementornya. Ini kan saya udah install, maka saya nggak perlu lagi install. Gitu. Nanti install now, bisa install now, nanti ada kata lainnya yaitu activate. Nah, dia klik activate, maka plugin sudah bisa digunakan. Oke, itu saja teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan kita jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.